Hai. Tahun baru, Pi. Iya. Sudah New tahun year, baru. new hair. Gimana akhir tahun? Apa yang kau lakukan? Akhir tahun kebetulan aku malam tahun barunya kerja. Kerja sambil main. Oh enggak, iya sih malam minggu soalnya ya waktu kemarin tahun baruannya. Kalau aku kemarin malam tahun baruan bareng keluarga, terus sambil ngerayain menangnya Argentina. Oh iya. Penutupan tahun terindah. Oh iya benar-benar Piala Dunia 2022. Kamu ngikutin? Ngikutin yang di Qatar. Sobat PR juga ngikutin kan? Pasti pada ngikutin. Siapa sih yang enggak gitu ya? Ada sih yang enggak gitu. Iya, kemarin tuh Argentina lawan siapa, Kak? Yang terakhir Prancis ya. Prancis. Itu kan sama kayak 4 tahun lalu sebenarnya. Oh iya? Iya, Argentina Prancis juga ya nggak sih? Bener nggak sih? Betul. Bener nggak? Iya kan? Cuman sama dan berakhir sama adu penalti. Oh. Iya kan? Tapi itu deg-degan sih, aku lumayan deg-degan. Oh, megang siapa? Berapa? Arisan ya. Arisan ya Sobat PR, Arisan ya. Enggak sih, aku nggak ikutin, cuma ikut jadi yang support ini ya, supporternya aja gitu. Banyak kan cowok-cowok yang ikutan kayak gitu-gitu. Arisan. Oke. Dan ya ternyata aku pikir Argentina tuh nggak menang tahun kemarin, tuh nggak menang. Soalnya pas awal-awal kan Argentina sempet kalah tuh yang di babak pertama kayak kok kalah sih gitu. Taunya dia juara. Iya. Udahlah, love banget sama Messi. Iya. Tapi kalau misalkan nih Messi, kan sekarang ada 2 icon ya kalau sepak bola tuh, Messi, Ronaldo. Dua-duanya sama-sama keren, ya, dua-duanya juga aku suka. Kau bakal lebih ke siapa? Oke, ini menarik nih. Menarik dong. Soalnya susah milihnya. Personal soal itu. Ya. Dan ini personal ya Sobat PR, untuk yang pada ngefans sama salah satu dari itu, jangan ngebully kita. Bukan gimana-gimana ya, tapi kalau milih itu susah. Tapi kalau ini mah aku kalau secara look aku Ronaldo. Visual Ya. Tapi kalau secara main bolanya aku nggak ngerti bola sih, cuma kayaknya bagusnya Messi sih. Messi kan udah ini ya GOAT ya. Oh iya, kambing. Dia dijuluki sebagai GOAT itu. Jadi gini sih sebenarnya Pi ya. Kayaknya di podcast kali ini ya Sobat PR, aku juga tertarik untuk ngebahas satu sosok ini nih. Gitu. Sebenarnya yang tadi kenapa aku nanya ada 2 icon kan, ada Ronaldo, ada Messi. Banyak pendapat di luar sana ya Sobat PR, kalau Ronaldo itu dia keren main bola gitu ya. Main bolanya sangat luar biasa karena dia bekerja keras untuk itu. Kalau Messi dia itu plus punya bakat. Oh. Jadi kayak natural gitu dia tuh. Emang dikaruniai bakat. Betul. Jadinya itu yang lebih ada hal yang lebih menarik dari situ. Karena itu nyambung dengan bakat seorang manusia. Bakat diri, gift. Kita juga pernah bahas di video sebelumnya Sobat PR tentang gimana kita mengembangkan diri. Kita bisa percaya bahwa diri kita ini sebenarnya udah bawa gift dari lahir. Nah, salah satu icon yang sekarang lagi hot adalah AA Messi. Lionel Messi. Iya, AA Messi karena menarik juga perjalanan hidup dia dari kecil menempuh karir. Terus juga sampai ke love life-nya. Menarik ya kayaknya. Menarik banget. Menarik dan sangat-sangat inspiring karena aku tuh pas Piala Dunia itu aku langsung cari tahu kan, browsing, googling, langsung cari profilnya Messi. Oh ternyata di balik kesuksesan Messi tuh ternyata apa ya, dulunya tuh perjalanannya panjang dan ya lumayan miris lah ya, miris gitu. Kayak aku baca juga dia tuh ternyata punya kelainan secara fisik gitu. Nah itu kita bahas lebih dalam. Oke Sobat PR, kita akan ngebahas hal yang lebih menarik karena di samping ini adalah sosok yang aku idolakan juga dari segi personality-nya, dari segi skill-nya, dan kita bisa mencari banyak inspirasi dari satu sosok ini. Untuk bisa tahu penjelasannya lebih dalam lagi, tetap ada di Spiritual Journal. Oke, Sobat PR, kaget kan semuanya. Mohon maaf ya.
Oke Sobat PR, untuk kali ini sebelum kita podcastnya kita mulai, obrolannya kita mulai, kita juga mau ngucapin selamat tahun baru 2023 ya. Yes, Happy New Dan Year. tim dari Spiritual Journal mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Dan Yuk. saat ini, podcast pertama kita di 2023, kita mau memberikan sesuatu yang menginspirasi. Yes. Membakar semangat. Membakar semangat untuk memotivasi diri kita untuk bisa lebih memaksimalkan diri gitu ya. Dari contoh satu figur yang memang lagi anget banget nih. Anget banget. Lagi hot banget, lagi dibahas di seluruh dunia, itu tentang Lionel Messi. Yes. Dimana dia juga adalah salah satu sosok yang aku kagumin. Ngefans ya Kak? Betul, ngefans. Jadi kayak waktu Piala Dunia tuh udah wah gitu ya. Iya, apalagi pas finalnya itu. Iya, adrenalin terpicu ya. Aku doa loh. Duit sampai sikap kaya. Kalau beberapa orang mungkin duit terkuras ya. Oh iya, untuk yang lainnya. Tapi ini tapi kita ngangkat kenapa sih Lionel Messi, padahal kan ada juga sosok lain. Iya, cuman yang sekarang ini memang yang lagi naik, terus juga yang memang sedang jadi juara dunia juga gitu ya, sosok ini. Kita punya perbandingan dengan Ronaldo sebenarnya. Ronaldo juga keren banget sih, aku nggak bisa memungkiri ya kekerenan. Aku Mbappe keren banget. Gitu. Terus Neymar juga aku suka, ya yang ada si bad apa boy. lagunya. Ya, itu pokoknya keren-keren. Cuman sekarang kita akan fokus ke Lionel Messi karena sebenarnya semua pemain sepak bola itu punya histori yang unik-unik, histori yang miris-miris juga gitu ya. Tidak disangka ya ternyata dibalik kesuksesannya dia. Kesuksesannya itu perjalanannya ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi sekarang kita bahas lebih terperinci atau lebih dalam lagi tentang Lionel Messi. Yes. Kamu sendiri Pi, apa yang pernah kamu dengar tentang Lionel Messi itu dulu gimana sih dari kecil sampai dia sekarang jadi mega bintang? Oke. Sebetulnya kalau dibilang tahu banget sih enggak ya, sama sekali enggak begitu tahu. Ya enggak kenal, bukan sobat kental lah ya. Bukan. Ya iyalah Pi. Siapa gue? Tapi setelah Piala Dunia itu benar-benar gara-gara trending kan si Lionel Messi ini, jadi aku cari tahu. Selain kesuksesannya, ternyata aku baru tahu ternyata dia tuh dulunya lumayan ini ya Kak, struggling dengan physical ininya. Karena yang aku baca tuh dia punya kelainan ini, fisik, hormon ya kayak dia tuh kesulitan bertumbuh gitu. Emang itu adalah salah satu kenapa dia menjadi satu sosok yang unik gitu ya, karena di situ tuh ada pembelajarannya Sobat PR dengan spiritual journal seseorang, perjalanan spiritual seseorang, atau membangkitkan, akhirnya dia tidak punya siapa-siapa, dia membangkitkan jiwanya sendiri untuk percaya sama dirinya di tengah segala kekurangannya dia gitu. Nah, Lionel Messi ini emang dia tuh dulu katanya kan punya, bukan katanya, memang faktanya memang iya. Faktanya dia memang memiliki kelainan di fisik gitu ya, di mana dia susah namanya bertumbuh. Ini Kak, growth hormone deficiency. Jadi growth hormone deficiency. GHD. Growth hormone deficiency. Jadi ini tuh penjelasannya, kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah hormon pertumbuhan dalam tubuh yang mengganggu perkembangan. Jadi dia tuh susah untuk tumbuh gitu. Iya, itu kan memang ada ya beberapa orang yang bisa kita lihat pertumbuhannya agak sedikit berbeda daripada umumnya gitu. Jadi makanya kalau kecil gitu makanya kan. kalau dilihat Messi itu kan kecil ya. Ya kebayang ya 150-an untuk pemain bola, coba bayangkan kan ya. Ronaldo tinggi-tinggi gitu ya. gitu kan. Terus apalagi pemain-pemain Eropa kan biasanya tinggi-tinggi banget gitu. Nah, memang itu juga yang ngebuat pasti dia itu tertekan ya dari kecil. Artinya gini, dia punya mimpi besar untuk jadi pemain bola. Dia punya hobi, dia punya keinginan yang besar di dunia sepak bola. Tapi seperti semesta itu melawan keinginannya gitu. Dia dikasih sakit gitu ya. Terus juga dia juga pasti untuk beberapa orang itu membuli, tidak percaya dengan dia. Dia ngalamin itu loh.
Jadi kalau aku baca gitu kan karena seneng ya dari dulu, jadi udah sering baca artikel gitu ya tentang dia. Kalau misalkan ada yang salah juga boleh diperbaiki. Cuman di situ dia tuh pernah dia udah masuk klub gitu ya. Jadi secara bakat tuh sudah kelihatan Sobat PR. Dari kecil tuh udah bakatnya udah keren. Cuman itu gitu yang ngebuat orang tuh ini bisa nggak ya? Ya misalnya pada ngeremehin gitu ya. Ya misalnya kayak apa yang pelatih gitu ya, pelatih atau mungkin kayak pemilik klub atau gimana tuh, klub kok kesannya kayak clubbing, gue klub bola gitu. Asosiasi bola atau apa, organisasi gitu bola lah ya. Itu tuh meragukan jadinya. Kira-kira bisa nggak ya dengan postur seperti ini secara gitu, ini kan yang dicari atlet profesional yang biasanya pasti dicari dari segi fisik, dari segi mental, dari segi skill gitu, dan dia terhambat di situ. Tapi kenapa kok bisa? Nah itu Kak, gitu. Kamu lihat nggak perjalanannya dia? Karena dia mendapatkan support dari keluarga pertama ya. Utamanya dia tuh dulu tuh sampai dibiayai dengan biaya yang tidak sedikit ya, sebulan itu sama keluarganya untuk melakukan suntik hormon yang tadi kamu bilang. Jadi dia rutin melakukan itu untuk terapinya lah ya. Dari umur dia 11 tahun gitu ya? 11 gitu, umur ya pokoknya dia mulai ketahuan itu kan dari kecil tuh udah kelihatan kok dia beda ya dibandingkan sama yang seusianya gitu, kok masih tetap segitu. Tapi dalam skill bermain bola tuh dia oke banget. Sampai dia tuh udah, papanya juga dia punya semangat nih, ini anak punya bakat itu dan akan terus saya dorong. Cuman dia punya satu kendala, dan kendala itu coba untuk diatasi. Saat keluarganya sudah mulai habis-habisan, karena per bulan itu mahal banget sih. Ya. Aku gak kebayang sih kalau itu. Sekitar 1.000 pon gitu. Seberapa sterling? Ya coba berapa nyiksa gitu gitu ya. Nah itu jadi berat dan akhirnya mulai nggak sanggup. Nah disitulah the magic moment terjadi buat dia. Kalau dalam spiritual itu ya disebut dengan LOA, yang pernah kita Law bahas. of Attraction. Ya, kita pernah bahas sama Kananda. Ya. Bagaimana kekuatan pikiran bisa menarik support dari semesta. Nah itu dia awalnya cuma mikirin terus gimana caranya, dia tidak kehilangan semangatnya dia untuk terus ada untuk bisa terus masuk di dunia bola gitu ya, dengan segala kekuatan pikiran, hati, doa, segala macam, usaha gitu ya. Akhirnya dapat the magic moment di mana ada seperti satu orang yang memang punya peran penting ya untuk klub sepak bola gitu ya, untuk membiayai pengobatannya dia. Ya ampun, baik banget. Iya, akhirnya dia ditanggung oleh si klub itu untuk bisa dia melakukan terus terapinya. Jadi kebayang ya, dia dapat magic moment untuk dipercaya masuk klubnya dan juga diberikan pengobatan. Nah di situ akhirnya dia lebih memaksimalkan dirinya. Itu kebayang secara psikis saat kau punya keinginan, terus tiba-tiba kamu dapat magic moment, kesempatan yang nggak kamu bayangin, kamu akan bekerja jauh lebih keras kan? Iya benar. Ya kan, kesempatan gitu baru datang, masa mau disia-siain? Itu yang terjadi di psikisnya. Ini kalau menurut logisnya aku, pengamatan dan analisa gitu ya, itu kenapa dia akhirnya betul-betul bersungguh-sungguh. Gua nggak boleh ngecewain nih, aku nggak boleh sampai bisa kehilangan, karena momen ini nggak mungkin keulang lagi. Sampai sekali aja dia ngelakuin kesalahan, dia membuktikan sama orang yang percaya sama dia bahwa omongan bulian dan segala macam orang-orang yang dulu nggak percaya sama dia terjadi gitu. Dan udah, siapa lagi yang mau percaya? Tapi keren sih Kak, maksudnya dengan keterbatasan yang dia punya, terus dia tuh bisa semangat gitu Kak, untuk bisa walaupun dia tuh di ini kan disupport sama yang tadi yang dibiayain dan lain-lain gitu kan. Kadang kalau misalnya orang yang jumawa kan kadang gue kan dibayarin gitu, dia malah gigih gitu. Dan dia tetap konsisten gitu. Kalau memang dia tuh setelah diberikan kesempatan ya dia bukannya malah jadi takabur lah ya gitu ya. Ya udah deh, jadinya dia males-malesan. Tapi kalau dibilang dia baik-baik aja, enggak. Perjalanan untuk struggle di mentalitinya dia itu besar dan lama. Dia dia membutuhkan waktu lama untuk bisa punya mentality kayak sekarang. Karena apa? Setelah dia masuk klub, habis dia dibully di situ. Pasti kalau dia orang dibully, yang ini tuh
dengan oleh coach-coachnya yang Iya, ada iya. di situ pun sampai kamu tuh nggak mungkin Orang bisa nggak jadi percaya pemain. sama dia ya. Kebayang nggak sih trustnya dia tuh digerus Mm-mm. setiap hari gitu ya, karena pemain bola tuh harus punya kaki yang seperti ini loh, harus punya tinggi badan begini loh, harus begini begitu, dia terus nerima itu. Itu kenapa mungkin pernah ngelihat juga di artikel, dia adalah dulunya dia adalah orang yang introvert parah dan sulit berkomunikasi. Gara-gara itu Iya. dibully gitu ya. Jadi kalau sobat PR pernah, apalagi yang sudah memang idolakan mungkin pernah pasti tahu ya, Iya. gimana dulu itu banyak tim yang satu tim sama dia itu tidak nyaman dengan Messi hanya karena satu hal. Apa Dia tuh? itu sulit berkomunikasi. Karena dia introvert Dia tadi ya. introvert parah dan dia tuh bingung. Jadi dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik lah ya, seperti pada umumnya. Nah, alasan kenapa dia seperti itu karena dia dulunya mengalami hal-hal seperti itu. Dibully, ditolak gitu ya. Terus selalu dianggap Remeh. ya remeh, diremehkan sama banyak orang. Jadi dia akhirnya tidak bisa melatih komunikasinya dia. Di samping dia harus berjuang dengan kesehatan fisiknya, dia juga harus berjuang dengan mentalitinya. Karena itu bukan hal yang mudah. Akhirnya cuman bedanya mungkin banyak orang akhirnya nggak bisa ngeflip itu menjadi positivity. Iya. Dia malah makin down, putus asa, terus akhirnya ya udah nggak Ya jadi udah, apa-apa. Kalau Tapi dia dibakar. Dia dibakar, dia di flip gitu. Kalau secara spiritual itu flipin energi, jadinya harusnya tekanan itu tuh harusnya ngebuat kamu tuh semakin down ke bawah gitu ya, tekanan itu. Tapi kalau dia bisa ngelontarin itu, jadi dia ngebuat efek pair di situ. Ya udah hina gue terus, hina sampai gue panas, nanti gue bakar balik lu. Ih, Kayak gitu, keren kan? keren Cuman banget. ya nggak gampang. Itu kayaknya motivasi buat dia malah Iya, ya, itu bulian-bulian itu. Iya, itu bisa jadi inspirasi loh buat kita semua ya sobat PR. Benar. Jadinya bulian, hinaan atau omongan-omongan jelek tentang kita yang tidak percaya sama kita Iya, gitu ya. Itu tuh sebenarnya bisa dijadiin amunisi. Iya, benar-benar. Kita tergantung kita nerimanya mau kayak gimana. Kalau misalkan kita serap terus udah gitu diiyahin sama kitanya, iya sih ya, soalnya gue kayak gini ya. Kalau ini ada penyangkalan, enggak, gue pasti bisa. Enggak, pasti gue bisa. Ih, pengen deh bisa kayak gitu, Kak. Iyalah, siapa yang nggak pengen? Cuman memang Susah sih Iya. kalau misalnya dari orang-orang yang udah ngejudge, yang udah ngebully terus untuk bisa menembalkan. iya. Dan dia kan sebenarnya karena salah satu ya efek paling besar kenapa dia bisa kayak gitu, support sistemnya bagus. Sistem ya. Dia Keluarganya dapat ya. keluarga yang sangat-sangat mendukung dia gitu ya. Mungkin dari situ juga dia ngedapetin pola pikir, Iya. mindset yang lebih baik lagi. Iya. Dan di umur 8 tahun apa berapa ya, aku pernah baca artikelnya cuman aku lupa. Di situ tuh pernah malah disebutkan salah satu mental illness yang pernah diderita oleh dia gitu ya. Nggak tahu 8 tahun, nggak tahu pas dia udah masuk klub ya. Akhirnya mungkin ada tes psikologi ya. Dia tuh sampai ada sekian persen dari dirinya dia itu autis. Sekitar 18% atau apa gitu ya, ada autisme yang mengganggu di mentalitinya dia. Akibat dari bulian itu akhirnya dia menyendiri, punya dunia sendiri. Dia akhirnya seperti orang yang autis. Ya introvert yang udah next level itu kan kayak gitu, dia punya dunia sendiri, dia udah nggak mau terlalu terlibat sama dunia. Cuman satu, dia sangat cinta sama bola. Itu yang ngebuat dia kan jadinya nggak bisa, dan itu kan sebenarnya belum mendominasi dia ya, hanya baru kayak gangguan, gejala gitu ya, bukan dia tuh bukan autis murni gitu. Dan satu hal, autis itu sebenarnya kalau orang punya penyakit autis gitu ya, punya mental illness autis, itu tuh adalah orang yang fokusnya luar biasa. Iya kan? Aku Dia punya tuh tetangga fokus ya. yang autis. Dia kan fokus banget orangnya. Fokus banget. Sebenarnya cerdas luar biasa Iya, loh dia. iya. Dan dia punya dunia sendiri. Iya. Cuma bedanya dia itu tidak ada di alam sadar. Iya benar, Kak. Tidak Jadi, ada di frekuensi yang sama. Kadang tuh gitu. kalau diajak ngobrol suka nggak nyambung karena dia terlalu fokus sama dirinya apa yang sendiri. sedang dia lakuin. Karena memang orang autis itu karena dia memiliki fokus yang sebenarnya berkali lipat dibandingkan kita. Sampai akhirnya dia seperti beda frekuensi. Iya benar. Gitu kan. Kalau diajak ngobrol, Makanya Messi ini punya itu, bagian itu, makanya dia melakukan apa-apa tuh fokusnya luar biasa. Kalau kita kan gampang ke distract ya, baru kayak gini aja udah langsung ngedenger apa ya, blank. tukang bubur kayaknya lewatin gitu ya. Kalau dia nggak bisa bola, ya udah bola. Iya. Dan itu pun akhirnya berlaku pada love life-nya dia. Nah, ini kita yang menarik ini Kak, karena semenjak Piala Dunia
itu banyak banget berita-berita di sosial media gitu yang keangkat tuh siapa istrinya Messi, siapa anaknya, orang yang dibalik kesuksesannya Messi. Katanya ketemu sama istrinya ini dari dia masih kecil, katanya aku pernah dengar. Iya memang iya, kalau misalkan kita lihat dari biografinya dia gitu ya, terutama di masalah love life, banyak banget yang tertarik ya Sobat PR. Kok bisa sih, masa sih ada seorang laki-laki kayak gitu ya. Kalau ada mau dong satu ya kali gitu ya, yang lu mau kayak Messi, lu nya dulu dong kayak Antonella ya sih. Jadi gini ya Sobat PR, ini adalah tentang spiritual connection sebenarnya ya. Ditambah lagi yang tadi aku bilang, secara psikologi Messi itu memiliki sekian persen dari dirinya itu ada autisme. Nah kalau dalam segi psikologi, autisme itu kan disebutnya mental illness ya. Sebuah sebenarnya nggak ada bahasa yang lebih baiknya ya. Jadi kayak ini tuh berbeda gitu. Tapi kalau misalkan di spiritual, itu adalah gift. Itu adalah sebuah hadiah, itu adalah sebuah anugerah gitu ya. Dan karena dia itu hanya memiliki sekian persen, dia itu nggak yang mendominasi, dia tuh tidak sefrekuensi sama kita. Dia tuh tetap sefrekuensi sama kita, cuma dia memiliki itu. Jadi dia tumbuh menjadi orang yang sangat-sangat fokus. Dia senang melakukan sesuatu, fokus gitu. Dia tuh benar-benar ngelakuin itu sampai dia betul-betul dapat, sampai dia betul-betul bisa mensukseskan apa yang dia mau. Nah, di beberapa penjelasan di psikologi, orang autis kalau misalkan dia sudah trust sama satu orang atau sama beberapa setia orang, ya dia setia. Misalkan sudah ada anak gitu, punya autisme, terus dirawat kan pasti sama mamanya, dia ketemu sehari-hari sama papanya, tapi pasti dia akan tumbuh terus sama mamanya. Selain sama itu dia nggak mau dengar, selain sama itu dia nggak mau. Nah kita turunin nih autisme yang murni ke diri manusia yang normal, tapi hanya sekian persen. Itu yang terjadi, makanya dia saat bertemu sama Antonella itu di umur 9 tahunan gitu kalau nggak salah, dia langsung jatuh cinta. Fokusnya dia pertama udah katanya. Coba bayangin ya. Setia banget. Iya, sampai sekarang suka jadi pengen. Iya. Coba main ke ini atau lapangan bola. Itu jadi Sobat PR, salah satu kenapa Messi itu begitu dia ketemu sama Antonella, begitu dia lihat secara visual, langsung jatuh cinta, udah dia nggak bisa lagi, dia udah kayak kekunci gitu sama itu. Aku tuh lihat di beberapa media gitu, di artikel-artikel kalau memang Antonella adalah cinta pandangan pertamanya dia. Iya, memang iya. Memang itu yang kenapa jadinya selalu diangkat dengan romantisme. Jadi kayak cewek-cewek tuh yang udah kayak jadiin itu bahan intimidasi ya buat laki-laki. Lo tuh harus kayak Lionel Messi kan gitu ya. Kalau enggak kayak Ronaldo juga kan gitu sama pacar yang sekarangnya udah sampai punya anak segala macam, dan dia tuh bahkan sangat-sangat sering menyanjung gitu pasangannya gitu. Jadinya tuh betul-betul dua sosok yang mirip gitu secara love life-nya, terus secara attitude ya, sikap mereka, personality hampir mirip gitu. Nah ini si AA Messi ini tuh ya, AA Messi ini tuh dia tuh sama Antonella tuh sampai sempat LDR. Iya. Tapi nggak bisa, dia tuh sampai buat statement di mana-mana kalau udah diwawancara tentang love life-nya gitu. Dia bilang sejak pertemuan itu dia punya hubungan sama Antonella, udah kemana-mana yang ada di otaknya cuman itu. Dan itu tuh jadi kayak, gue nggak butuh ratusan kambing, gue butuh satu singa aja buat gue. Wih, gila nggak sih? Ngeri banget. Ngeri banget. Ngeri banget. Gitu, jadi kayak dia tuh udah mikir, gue fokus cuman fokus sama dia doang, sama Antonella doang. Udah nggak bisa lagi untuk yang lain gitu. Soalnya aku juga pernah baca sama Antonella dia udah ketemu dari kecil. Terus katanya sempet dia tuh berhubungan sama cewek lain gitu loh Kak. Tapi tetap yang diinget sama dia tuh ya Antonella itu. Jadi dia balik lagi sama si Antonella. Iya, jadi itulah hasil analisa gitu ya secara umum ya, maksudnya secara luarnya, karena kan kita juga nggak deket-deket amat ya, nggak sobat kental gitu, jarang-jarang cuma tahu dari jarang sama Messi. Boro WA-an. Nggak punya WA dia. Tapi penasaran sih Kak sama percintaannya Messi sama Antonella ini.
Terus banyak yang Kak gimana Energinya sih bagaimana Kak? Kita coba lihat sambil reading mau nggak? Aku bawa kartun. Kartu yes. love karena memang tertarik aja gitu untuk boleh kita ngeliat gitu apa sih energi koneksi apa sih yang ada gitu. Tapi disclaimer ya, ini kan kita ngebahas love life. Dan manusia itu berubah, manusia itu dinamis. Cuman yang saat ini energinya kita bisa rasakan bagaimana kayaknya kesannya mereka itu true love gitu kan. Ya, cuman kan nggak tahu ke depannya ya nanti gitu. Ini hanya just for fun. Gitu. Taunya kan nanti pas kartunya kebuka mereka akan berpisah. Wah, habis nanti saya dibully. Tetap ya kita mah hanya fun aja. Ya. Oke. Ada kartu apa itu, Pi? Ada kartu Secret Admirer. Secret Admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. PR. Apa nih maksudnya Kak? Itu adalah energi yang memang banyak ya bisa kita bacanya ya. Cuman bisa diterjemahkan bahwa memang sebenarnya mereka sudah punya koneksi bawah sadar dari dulu. Dan memang mungkin koneksinya itulah kenapa disebut Messi itu dari dulu begitu ketemu sama dia langsung cinta, langsung gak bisa ngelupain karena si Antonella ini sudah menjadi secret admirer-nya dia gitu. Jadinya dari dulu tuh mau kemana aja tuh dia nggak bisa lepas dari itu gitu. Dia pengagum rahasia. Ya dari dulu dia memang sudah memiliki koneksi bawah sadar yang jatuhnya lebih kuatnya dari Messi-nya ya. Messi-nya ke Antonella-nya gitu. Dan akhirnya memang disambut gitu ya sama Antonella-nya karena memang yang kayak gini kalau di spiritual dibawanya itu ke arah mereka tuh sudah pernah jadi pasangan di past life. Wah, gitu di past life dan sekarang ini kesannya memang si Messi ini memang mengejar dan dia tuh makanya disebut pengagum rahasia gitu ya. Jadi sebelum dia sendiri pun tahu dia tuh sudah mengagumi sosok ini. Jadi udah mengenal energinya, udah tahu. Jadi begitu ketemu klik langsung. Ini gue kenal, gue tahu. Udah dari situ pantesan dia setia banget sama Antonella. Iya. Yang kedua ini. Yang kedua. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Dalam banget sih kan? Iya. Itu kartu dalam banget karena itu tentang semuanya itu tentang energi bawah sadar ya, Sobat PR ya. Itu tentang energi love bawah sadar yang memang sudah sebesar itu. Makanya aku bilang ini kalau di spiritual biasanya dibaca bahwa kalian tuh dulunya soulmate couple saat di past life, ketemu lagi di sini jadi kayak udah terkoneksi secara bawah sadar antara Messi dan istrinya ini sudah terkoneksi di alam bawah sadarnya dia. Jadi kayak apapun yang ada di pikirannya, apapun yang ada di perasaannya gitu, itu tuh bisa sama-sama saling ngerasain. Makanya mereka bisa menjalani hubungan yang sebenarnya kan banyak yang naik turun ya gitu, dan mereka bisa ngelewatin itu gitu karena sudah kayak udah bisa ngelihat point of view dari masing-masing gitu. Aku ngerti maksudnya dia kemana, aku ngerti maksudnya. Kalau udah komunikasi itunya udah kece kan, ya udah gitu, tinggal jalan terus. Ada sekarang coba yang ketiga. Oke. New beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. New beginning tuh artinya baru ya. Awal yang baru. Jadi ya ada, kalau ini lebih ke depannya ya. Sepertinya ada sesuatu hal yang baru di kehidupan love life-nya mereka yang akan hadir, yang akan mengubah mereka berdua dari sisi love life, mungkin dari romantisme atau mungkin punya anak lagi gitu ya. Itu dari fame? Ya, jadi kayak ini tuh akan menjadi awal yang baru dari sebuah hubungan. Karena hubungan itu yang namanya kita punya hubungan mau dengan keluarga, mau dengan apalagi dengan pasangan, itu pasti ngalamin upgrade gitu. Nah ini akan menjadi awal yang baru dari upgrading yang akan terjadi di hubungannya mereka di tahun ini. Jadi bisa macam-macam, mungkin punya anak, mungkin punya apalah bisnis tapi yang bareng, channel YouTube bareng, bisa collab gitu sama Jadi pokoknya hal yang besar yang bisa menjadi awal yang baru untuk new chapter-nya mereka di tahun ini gitu. Ih, keren banget Messi. Terakhir nih Kak, ada playfulness.
Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Ya Allah. Ya, itu udah cocok ya dengan kartu playfulness ini, udah menunjukkan bahwa seberapa menyenangkannya hubungannya mereka sebenarnya. Kelihatan bahwa, sih Kak, kelihatan. Ya, mereka tuh udah ya temen gitu ya, udah kayak teman. Terus juga di sini juga sebenarnya playfulness ini juga kartu yang bisa menggambarkan bahwa pasangan itu tuh mereka itu memang sama hubungan tuh udah nggak mikir lagi, nggak terlalu ke bawah ke arah-arah banyaknya perdebatan, banyaknya perbedaan, enggak. Mereka tuh udah menjadikan hubungan ini tuh media healingnya mereka. Iya. Gitu. Seru ya jadinya. Kayak berarti cocok sama statementnya Messi yang bilang secapek-capeknya dia abis liga apa gitu. Penyembuhnya dia cuman Antonella. Ya, Antonella dan anak-anaknya sekarang. Jadi memang udah jadi media healing untuk masing-masing. Mungkin sama Antonellanya juga gitu. Kalau lagi gimana, ya udah sama-sama di mending akhirnya. Jadi begitu sobat PR. Udah kamu nggak ada kesempatan, Pi. Iya, saya sadar diri. Nanti kartu saya rusak. Kartu duar langsung gitu. Saya sadar diri aja, Kak. Ini seru ya. Jadi memang kalau kita ngebahas sosok-sosok yang inspirasional gitu ya. Inspiratif gitu ya. Nah, itu tuh biasanya kita akan menemukan hal-hal yang ternyata orang ini tuh mengambil dari sisi ini ya. Dan pasti itu akan membuat satu perjalanan spiritual yang tinggi buat mereka. Semua pasti punya meaning. Semua pasti punya quotes gitu ya. Mau Messi, mau Ronaldo ya kan, pasti punya gitu sesuatu yang akhirnya mereka jadiin poin utama untuk hidup mereka, bahwa hidup itu seperti apa sih gitu. Nah, itu yang ngebuat kita juga harus bisa mengambil banyak contoh dari sosok-sosok yang sudah menjadi public figure gitu ya. Apa sih yang bagus dari filosofi hidupnya dia? Karena mereka pun berjuang sama, berdarah juga kok kayak kita. Menangis gitu ya. Sempet juga bokek kok gitu ya, tenang aja gitu. Messi juga pernah bokek, juga pernah susah makan gitu. Sekarang karena kita ngelihatnya sekarang kayak mereka udah mau pulau juga bisa tinggal beli gitu ya. Benar. Apalagi denger sekarang bonusnya Messi kan, pusing. Suka pengen jadi Antonella. Suka jadi, bayang gak sih ya? Suka jadi pengen yang kerja di rumahnya gitu. Jadi match-nya. Nah itu, jadi jangan hanya melihat kesuksesan orang itu pada saat mereka sudah mencapai itu. Iya, betul. Kita justru saat melihat orang yang sudah sukses, kita harus tarik mundur. Kita justru pengen tahu prosesnya dia seperti apa. Nanti di situ kita bakal nemuin, betul. Ternyata mereka melalui itu nggak jauh beda ya sama kita. Gitu. Bahkan lebih ini lagi, sebenarnya lebih miris lagi gitu apa yang mereka alamin. Dan pada ujungnya, biasanya dari seluruhnya nih sosok-sosok yang luar biasa ini, kita akan ngambil poin bahwa ujungnya mereka akan mentok pada keputusasaan kadang gitu ya, tapi akhirnya mereka bisa melontar dan hanya bisa percaya sama dirinya mereka. Baru mereka bisa mengeluarkan semaksimal mungkin. Dan kita tuh kadang memang harus dikasih tekanan dulu, Pi. Makanya yang hidupnya sekarang merasa tertekan gitu ya, enjoy aja. Pasti at the end of the day akan ada sunshine. Apa sih namanya, habis terbang habis terbang terbitlah gelap. Oh iya, habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terbang. Oke Sobat PR, kayaknya untuk yang kali ini, untuk mengawali awal tahun ya, kita pengen memberikan energi yang lebih berbeda gitu ya. Makanya kita ngebahas sosok yang sangat-sangat bisa memberikan motivasi buat kita. Juga jadinya bisa kita berafirmasi nih, pengen dong yang lagi punya tekanan, coba deh baca biografi orang-orang juga. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian pernah gitu. Patah hati, pernah segala macam gitu. Jadinya kita bisa mengawali tahun 2023 ini dengan motivasi yang jauh lebih lebih semangat lagi. Kita lebih tahu apa tujuan kita dan bagaimana kita memaksimalkan diri kita. Keren. Dari sini kita belajar banyak ya tentang satu orang, tapi dampaknya tuh bagus gitu. Kita belum bahas Kang Jiwa loh ya. Itu juga sosok inspirasi yang bagus, inspiratif gitu. Atau kita bahas sosok-sosok lainnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman Sobat PR mau minta Katiwi untuk baca kartu siapa perjalanannya. Gitu. Iya benar. Public figure yang kira-kira sangat menginspirasi ya.
gitu deh. Jadinya kita bisa coba up gitu ya, kita cari sisi spiritualnya, kita cari juga sisi positif yang bisa menjadi inspirasi semuanya. Betul Begitu sekali. Sobat PR, jadinya kita tunggu juga komen-komennya ya. Kalau punya ide di tahun 2023 ini Spiritual Journal lebih ngebahas apa dong gitu ya. Kita akan coba untuk memberikan itu kepada halayak semuanya. Baiklah, kita sudahi Spiritual Journal kali ini dengan semangat ya. Di tahun ini harus bisa mengalahkan diri kita sendiri di tahun kemarin. Oke, jangan lupa pokoknya minggu depan masih ada Spiritual Journal setiap jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa Sobat PR untuk follow dan subscribe YouTube dan sosial media Pikiran Rakyat di bawah sini. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau konseling seperti biasa, nomornya ini. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri, sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye, thank you.